Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema renungan kali ini yaitu menjadi garam dan terang dunia. Sering banget ya kita dengar ya, jadilah garam, jadilah terang dunia. Tapi kadang kita bingung loh, hidup menjadi terang dunia itu kayak apa sih? Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita baca dulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, kalau kita itu jatuh di dalam dosa, artinya hidup kita itu di dalam kegelapan Bapak Ibu, ya. Tapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, status kita dirubah nih Bapak Ibu. Yang tadinya menjadi anak-anak gelap, ya, yang tadinya hidup kita di dalam kegelapan, status kita dirubah. Kita menjadi anak-anak terang. Ya. Hidup kita akan menjadi terang dunia Bapak Ibu, ya. Di mana hidup kita pertama berkenan di hadapan Allah dan hidup kita bisa berdampak buat orang lain. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, ya. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, loh, ternyata hidup di dalam terang itu adalah saat kita memperoleh persekutuan dengan seorang dengan yang lainnya. Loh, kenapa sih saat kita hidup di dalam terang bukannya kita dapat persekutuan dengan Allah gitu kan? Tetapi malah di sini dikatakan kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lainnya. Berarti indikatornya saat kita hidup di dalam terang, berarti kita hidup berdampak buat orang lain. Hidup kita itu bisa dilihat orang lain Bapak Ibu, bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi kalau saat ini Bapak Ibu, saya merasa hidup kita itu lebih eksklusif daripada orang lain, lebih mungkin saya lebih pintar dari orang lain, pendidikan saya lebih tinggi, loh saya sudah sampai S3, S2 ya. Terus perekonomian saya lebih tinggi dari yang lainnya. Hati-hati Bapak Ibu, berarti hidup kita itu belum menjadi terang Bapak Ibu buat orang lain. Ya, kenapa? Karena kita masih fokus sama diri sendiri. Kita nggak care sama orang lain. Loh, tapi saya itu orangnya sifatnya seperti ini loh. Ya, saya bukan orang sanguin yang bisa ramah sama orang ya, yang bisa hahaha sama orang ya. Bapak Ibu, saat kita hidup di dalam terang, Tuhan ubahkan kita menjadi anak-anak terang. Tuhan itu juga mampukan kita untuk bisa care sama orang, untuk bisa sabar menghadapi orang lain, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, yuk kita hidup di dalam terang, berarti hidup kita itu berdampak buat orang lain. Ya, kita mulai care sama orang. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.